Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam rekaman YouTube saat ini. Saya ingin menyampaikan renungan siang sehubungan dengan kondisi kita ibadah di rumah atau keluarga kita masing-masing dan belum diizinkan untuk beribadah di gereja sebagai satu persekutuan ibadah raya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau menolong, Engkau memimpin, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih Allah yang maha baik. Kami mohon di dalam doa ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema apa yang hendak kita perbuat bagi Tuhan Yesus, segera perbuatlah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 khususnya bagian B, di sana firman Tuhan dikatakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan tentang kematian Yesus atau inisiatif tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib pada saat Jumat Agung atau Good Friday sepenuhnya berada di tangan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tahu persis bahwa yang akan menyerahkan dirinya kepada kelompok orang yang akan menyalibkannya adalah salah satu muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita telusuri di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ini, saudara sekalian, kita dapat temui bahwa Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya oleh kelompok orang yang terlibat di dalam penyalibannya. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 dikatakan di sana atau dituliskan di sana, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapanya. Artinya, saudara, Yesus tahu waktunya dia harus mati adalah pada hari Paskah. Dia tahu hal itu bukan iblis yang menentukannya atau mengaturnya, bukan pula Yudas yang mengatur jadwalnya atau pelaksanaan salib itu, tetapi Allah sendirilah yang menentukannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, diperjelas lagi di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 yang mengatakan di sana bahwa Yesus tahu Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudara, dari ayat ini sudah jelas menerangkan siapa yang punya kuasa dan siapa yang mempunyai kedaulatan. Untuk memperjelas hal ini lagi, bahwa yang akan menyalibkannya ternyata adalah Yudas. Itu tertulis juga dalam Yohanes pasal 13 ayat 11 di sana yang mengatakan sebab ia tahu, Yesus tahu siapa yang menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua dari kamu bersih. Ayat ini memperjelas saudara-saudara kekasih Tuhan bahwa tidak semua murid-murid itu bersih. Artinya tidak semua jujur dan tulus. Ada di antara mereka kelompok ke-12 murid itu yang nantinya akan
berkhianat kepadanya, akan berlaku atau berperilaku mengkhianati Yesus sebagai guru dan Tuhannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada saat itu tidak seorang pun tahu bahwa Yudas yang akan menyerahkan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pun tidak ada yang tahu bahwa Yudas itu pengkhianat. Yudas itu salah seorang murid yang berkhianat. Yudas itu mempunyai hati yang tidak tulus. Yudas itu mempunyai motivasi keuntungan-keuntungan di dalam mengiring Yesus dan di dalam melayani pekerjaan Tuhan atau di dalam melayani Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan Yesus memberitakan Injil, mengajar banyak orang. Yudas seorang pengkhianat yang motivasinya adalah uang, yaitu dia ingin menjual Yesus. Sebenarnya Yesus tahu sejak awal. Itulah sebabnya kalau kita pikir-pikir, kalau Yesus jauh hari sudah tahu bahwa yang mau menjualnya adalah Yudas, maka apa sulitnya bagi Yesus untuk menggagalkan rencana Yudas? Apa sulitnya buat Yesus untuk menghancurkan dan membunuh Yudas? Tetapi aneh, Yesus sama sekali tidak mengungkapkan atau menyebut nama Yudas. Perhatikan ucapan Yesus. Apa yang hendak kau berbuat, perbuatlah dengan segera. Di sini tidak menyebutkan Yudas sebagai oknum yang akan menyalibkannya. Artinya, Yesus bukan sekedar tahu siapa, tetapi Yesus juga tahu apa yang Yudas hendak lakukan. Yesus menambahkan, perbuatlah dengan segera. Itu berarti Yesus bukan sekedar tahu apa yang Yudas mau lakukan, tetapi Yesus tahu kapan mau dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Semua itu Tuhan Yesus sudah mengetahuinya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak melarangnya atau menghentikan niat jahat, niat busuk dari Yudas Iskariot yang salah satu dari muridnya itu? Saudara-saudara kekasih Tuhan, sekarang kita bisa menjawab mengapa Yesus berkata perbuatlah dengan segera. Yudas dan komplotannya mau. Bukan hari raya Paskah Yesus ditangkap dan dibunuh, tetapi Yesus mau taat. Paskah mau pada saat Paskah, maksud saya, Yesus mesti disalibkan atau naik ke atas kayu salib. Karena waktu itulah waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya kematian Yesus, saudara-saudara, bukan ditentukan oleh manusia, tetapi Allah lah yang berdaulat demi rancangan keselamatan umat-umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sadari atau tidak kita sadari bahwa saat ini mungkin ada di antara umat-umat Tuhan yang bertabiat seperti Yudas, dengan semangat atau dengan tanpa tidak menyadari, dengan senang hati, bebas menyakiti hati Tuhan tanpa rasa bersalah. Saudara-saudara, ada hamba-hamba Tuhan, para pengerja, pelayan gereja, yang di atas mimbar selama ini seakan-akan dia menyenangkan hati Tuhan. Di atas mimbar, dia bisa berkhotbah, menyanyikan pujian, dan bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Padahal itu semua Tuhan tahu motivasi dan juga Tuhan tahu
apa yang ada di dalam hatinya, hati hamba Tuhan atau pelayan Tuhan tersebut. Karena motivasi kita yang Tuhan mengetahuinya, apakah saya atau saudara-saudara para pelayan Tuhan yang lain, adalah untuk mencari keuntungan, mencari popularitas, supaya terkenal, nyaman, supaya terlihat pakaian kita rapi, dan ujung-ujungnya adalah bukan nama Yesus yang dimuliakan, tetapi kita yang ditinggikan. Dan itu sangat berbeda dengan lagu pujian yang dimana itu pernah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia harus makin bertambah-tambah, aku harus makin berkurang. Nama Yesus saja yang disembah, aku harus di tempat paling belakang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sering kita tidak menyadari bahwa termasuk khususnya para hamba Tuhan menjual dan memperdagangkan firman Tuhan. Memperdagangkan Tuhan lewat pelayanan. Banyak hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja, pelayan gereja yang bertujuan untuk menampilkan diri sebaik-baiknya, memodifikasi gerejanya untuk ibadah-ibadah yang sangat menarik, sehingga banyak orang datang kepadanya. Ingin menampilkan karya Roh Kudus itu di dalam hal-hal yang ekstravagan, melebihi apa yang Roh Kudus kehendaki. Contoh, adanya tumpang tangan supaya jemaat atau umat percaya itu disembuhkan, diberkati. Hamba Tuhan tersebut berkata, aku klaim janjimu. Apa yang menjadi dasar hamba Tuhan tersebut mengklaim janji Tuhan? Sebab janji Tuhan itu tidak pernah berdusta, ya dan amin adanya. Saudara-saudara, mengapa hal ini terjadi? Karena di akhir zaman ini, roh Mammon sudah merasuk ke dalam kehidupan para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan gereja Tuhan. Dan akhirnya, kegiatan ibadah, kegiatan berjemaat, kegiatan ibadah raya, kegiatan ibadah online, kegiatan live streaming, kalau tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan itu motivasinya, maka ibadah kita sesungguhnya hanya pergerakan aktivitas biasa tanpa Tuhan berkenan. Ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, ketika murid-murid berkata, bukankah aku pernah mengusir setan demi namamu, menyembuhkan demi namamu? Tetapi pada saat itu dia berkata, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau hai pembuat kejahatan. Mengapa hardikan Tuhan begitu keras dan lugas? Para pelayan dianggap pembuat kejahatan. Saudara-saudara, mengapa rohani kita mati? Oleh karena kita sudah jauh dari Tuhan, tidak melekat lagi kepada pokok anggur yang benar, yaitu Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah tidak bergaul intim akrab lagi dengan Tuhan. Ingat saudara, di dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Biarlah masa-masa Advent, masa-masa penghakiman oleh Pontius Pilatus, oleh orang-orang Romawi, oleh Sanhedrin pada saat itu, 2000 tahun yang lalu lebih itu, saat ini dikenakan pada Yesus. Dan puncaknya ketika Yesus disalibkan pada hari Jumat Agung. Dan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hari itu adalah ketulusan dari pribadi Yesus untuk berserah kepada Allah.
untuk penebusan kita umat-umatnya yang setia dan percaya kepada Tuhan. Ingat saudara, marilah kita meningkatkan diri kita untuk terus bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa, saudara sekalian.